Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan hari ini untuk mata pelajaran AIJ daring akan membahas materi yang kita lanjut dari materi sebelumnya, yaitu kalau materi sebelumnya kita telah membahas yang namanya untuk routing statik atau static routing, dan hari ini kita akan membahas tentang dynamic routing, dimulai dari tipe routingnya yang RIP atau Routing Information Protocol. Nah, seperti biasa untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas dulu mengenai teori untuk praktek dynamic routing RIP ini. Jadi untuk minggu pertemuan sekarang kita membahas tentang teori praktiknya, dan minggu depan kita akan bahas mulai dengan demonstrasi praktek untuk RIP ini. Nah, di sini sebuah routing information protocol atau RIP merupakan suatu routing yang sudah terkenal dan banyak digunakan atau populer di tahun yang lalu, ya, tahun-tahun sebelumnya. RIP sering digunakan dalam jaringan yang berskala kecil, dan RIP ini adalah suatu protokol routing dinamik yang memiliki konsep sederhana dalam implementasinya, dan dapat dikatakan RIP ini sebuah routing dinamik yang sangat simpel. Tetapi di dalam routing untuk RIP ini masih memiliki banyak kekurangan, ya. Nah, RIP ini dimulai dengan versi 1, dan ya, untuk yang sekarang ini yaitu versinya adalah versi 2. Nah, untuk karakteristik untuk RIP ini sendiri adalah pertama merupakan protokol routing distance vector, artinya sebuah routing yang berjalan sesuai dengan protokol dari vektor jarak, ya. Lalu untuk metriknya menggunakan hop count atau lompatan. Berikutnya, apabila ada hop count lompatan 16 ke atas, maka dia tidak akan dianggap. Nah, perlu diketahui yang disebut dengan hop itu adalah lompatan antara satu router dengan router berikutnya. Itu adalah satu lompatan. Jadi ketika ada 16 lompatan, itu boleh dikatakan terdiri dari 16 jumlahnya 16 router, ya. Nah, untuk RIP sendiri di sini ketika terjadi lompatan dari router 1, router 2 dan seterusnya sampai ke router 16, maka untuk yang ke-17 itu maka tidak akan dianggap, dalam artian itu tidak akan dieksekusi. Nah, untuk routing update-nya ke routing tetangga sebelahnya itu dengan waktu 30 detik yang dilakukan dengan broadcast. Lalu pengiriman update menggunakan protokol UDP dengan port asal atau source port dan port tujuan atau destination port yaitu 520. Dan RIP ini termasuk ke dalam kelas full routing protocol. Nah, dalam pencegahan sebuah routing loop artinya yang selalu terjadi berulang-ulang, tidak akan kembali lagi ke awal. RIP ini menggunakan disebut dengan route positioning atau hold down timer dan split horizon. Nah, untuk administrasi distance dari RIP-nya adalah 120. Jadi kalau misalnya nanti ada sebuah keterangan yang sudah menggunakan 120, 120, artinya itu si router tersebut menggunakan protokol routing RIP, ya. Nah, untuk simulasi RIP, ya, simulasi RIP untuk pertemuan minggu ini
saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu, yang bagian pertama di sini mengkonfigurasi sebuah RIP sebagai failover dalam topologi RIP. Jadi saat ada salah satu jalur terputus, maka RIP akan memilih jalur yang masih aktif. Akan tetapi di sini biasanya memakan waktu karena RIP membutuhkan, seperti yang tadi sebelumnya disampaikan, RIP ini membutuhkan waktu selama 30 detik untuk melakukan update neighbors. Ya, jadi ada sebuah di sistem routing, ya, khususnya di MikroTik itu ada yang dinamakan adalah neighbors. Nah, untuk menu routing RIP di MikroTik sendiri, jika kita menggunakan Winbox, ini bisa dilihat di menu routing. Lalu ada submenunya itu RIP. Ya. Nah, untuk topologinya seperti ini. Akan ada router yang menggunakan topologi RIP, ya, routing RIP dari router 1, router 2, router 3, router 4. Ya. Jadi di sini untuk di bagian pertama dari router 1 tersambung ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 dan ke router 4. Nah, untuk router 4-nya, untuk ke router 1 di sini kita bedakan dalam artian yang seperti tadi sebelumnya saya sampaikan, yaitu mengkonfigurasikan RIP sebagai failover dalam topologi RIP. Nah, lalu di sini kita untuk simulasinya masih menggunakan bantuan VirtualBox, ya, yang sudah terinstall router MikroTik, lalu menggunakan GNS3 sebagai simulatornya. Nah, dari topologi RIP di sini bisa kita lihat di sini untuk router 1 hanya menggunakan satu interface. Ini menggunakan satu interface, adalah E1. Lalu di router 2 menggunakan dua interface, E1 dan E2. Nah, antara router 1 dengan router 2 kita memiliki network IP-nya yaitu 12.12.12.0/24. Jadi dimana nanti mau belajar, kalian mencoba di rumah, kalian bisa menggunakan network IP yang ada di sini. Lalu selanjutnya dari router 2 interface E2 menuju ke E1 router 3 dengan network IP-nya 23.23.23.0/24. Lalu berikutnya router 3 masih menggunakan interface-nya masih 2, ya, jumlahnya masih 2. Interface E2 atau Ether 2 tersambung ke interface Ether 1 router 4 dengan menggunakan network IP 34.34.34.0/24. Jadi kalau boleh dikatakan, ketika routing RIP yang mengenal dengan sistem neighbors, jika saya akan menentukan router 1 neighbors-nya adalah router 2. Nah, untuk router 2 untuk neighbors-nya adalah router 1 dan router 3. Untuk router 3 pada sistem neighbors-nya adalah router 2 dan router 4. Nah, untuk router 4 neighbors-nya itu hanya satu, yang langsung connected root-nya adalah router 3. Nah, di sini akan terlihat perbedaan antara yang sebelumnya pernah kita pelajari, yaitu static routing, di mana kita menentukan routing dengan secara manual. Artinya, contoh saya menentukan routing untuk router 2 menuju ke router 4. Artinya saya akan menentukan routingnya akan ada di sini, ya, di E1. Nah, sedangkan untuk RIP di sini kita hanya menentukan network, ya, yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah network. Ketika kita menentukan routing RIP untuk router 2 contohnya, kita harus mengetahui network kita berapa di sini,
ya, yang menuju ke tetangga router 2 networknya, dan menuju ke router 1 itu networknya berapa, network IP-nya. Nah, yang kedua kita mengenal yang namanya interface. Ini interface jangan sampai menentukan antara network dengan interface itu terbalik. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya, di mana ketika ada kegagalan pada saat pengujian, ya tidak jauh dari menentukan interface dengan network. Ya. Lalu menentukan neighbor, kadang-kadang R2 neighbornya tidak dilibatkan, contohnya R3 tidak dimasukkan ke dalam sebuah sistem neighbor di router 2. Nah, kita akan mencoba mengkonfigurasi mulai dari router 1 ya. Untuk yang pertama kali kita akan menggunakan sebuah konfigurasi terminal, karena di sini kita tidak menggunakan percobaannya atau simulasinya tidak menggunakan klien. Jadi kita melakukan konfigurasinya langsung di router tersebut. Nah, di router 1 untuk pengawalan konfigurasi saya akan membedakan dulu menggunakan sistem identity, ya, artinya kita merubah nama router supaya nantinya akan terlihat pada saat kita melakukan routing, melakukan konfigurasi ya. Yang pertama kita ketikkan sistem spasi identity spasi set spasi name sama dengan R1. Nah, penamaan di sini nanti bisa saja tidak harus R1, bisa saja kita menggunakan misalnya router 1, atau kita menggunakan ketika kita pada saat praktek kerja nanti misalnya diisi dengan router 1 lalu nama divisi, misalnya divisi bagian keuangan atau bagian yang menempati di router tersebut ya. Router tersebut sedang memanage pada bagian apa di kantor tersebut. Nah, jadi tidak terpatok pada penamaan router R1 saja, tapi bisa dengan sistem nama yang lain. Nah, setelah itu kita tekan enter. Lalu yang kedua adalah men-setting, kita konfigurasi IP-nya. Karena di sini interface-nya hanya satu ya. Jadi saya mengkonfigurasi IP-nya itu IP address add address sama dengan 12.12.12.1/24, lalu interface-nya Ether1. Nah, berikutnya setting RIP, interface dan network. Kita mengetikkan atau memasukkan perintah routing spasi RIP spasi interface ya. Add interface sama dengan Ether1 ya. Jadi saya mau mengklasifikasikan si interface Ether1 ini sebagai routing RIP ya. Interface sama dengan Ether1, lalu tekan enter. Lalu kembali kita melakukan konfigurasi untuk network, routing RIP network, lalu add network sama dengan 12.12.12.0/24, karena di sini kita yang mau kita masukkan adalah network dari interface Ether1 ya. Jadi kalau ini untuk interface-nya, lalu untuk ini network-nya. Setelah itu tekan enter, selesai ya. Jadi untuk konfigurasi router 1 cuma cukup sampai di sini ya. Karena yang kita bahas seperti yang tadi di awal, RIP adalah sebuah routing protokol yang sangat simpel dan sederhana ya. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ke router 2. Konfigurasi ke router 2, saya akan mulai merubah nama router dulu. Sistem identity set name sama dengan R2.
enter. Lalu saya akan mengkonfigurasi masing-masing IP untuk Ether 1 dan Ether 2. IP address add address sama dengan 12.12.12. Untuk Ether 1 saya kasih nama saya beri host IP-nya yaitu 2 ya. /24 interface sama dengan Ether 1. Lalu yang IP untuk Ether 2 nya IP address add address sama dengan 23.23.23. hostnya masih tetap 2 ini dalam artian saya sengaja memberi host 2 di sini adalah menerangkan bahwa dengan host 2 adalah pada posisi router 2. Lalu berikutnya kita mau konfigurasi untuk interface RIP-nya. Routing RIP interface add interface sama dengan Ether 1, enter. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi, routing RIP interface add interface sama dengan Ether 2. Nah, oke, selanjutnya saya akan membuat network RIP ya, untuk network Ether 1 dan Ether 2. Routing RIP network add network 12.12.12.0/24. Lalu berikutnya routing RIP network add network 23.23.23.0/24, enter. Nah, untuk router 2 kita akan melakukan hal yang sama pada router 3, cuma berbeda di host IP ya, berbeda di host IP dengan network yang berbeda juga. Oke, untuk router 3 jangan lupa kita selalu memberikan identity yang berbeda pada setiap router. System identity set name sama dengan R3. Lalu IP address-nya untuk Ether 1 IP address add address sama dengan 23.23.23.3/24. interface-nya Ether 1. Berikutnya IP address add address sama dengan 34.34.34.3/24. interface-nya untuk Ether 2 ya, hostnya masih 3 yang menerangkan bahwa ini adalah host router 3 ya. Jadi silakan tidak harus terpaku pada contoh yang saya berikan, cuma ini hanya sebatas supaya lebih bisa diingat ya. Kalau untuk router 3 berarti hostnya 3. Lalu berikutnya interface untuk RIP, routing RIP interface add interface sama dengan Ether 1 ya, sini. Lalu routing RIP interface add interface sama dengan Ether 2. Berikutnya untuk network router 3, routing RIP network add network 23.23.23.0/24. Lalu berikutnya routing RIP network add network 34 ya, 34.34.34.0/24. Nah, ini untuk router 3. Jadi untuk konfigurasi router 2 dengan router 3 itu hampir sama, cuma berbeda di opsi saja. Nah, untuk router 1 karena terlihat pada topologinya hampir sama seperti ini, berarti router 1 dengan router 4 itu sama konfigurasinya. System identity set name router 4 ya. IP address add address 34.34.34.4/24. interface-nya Ether 1. Lalu untuk routing interface RIP-nya, routing RIP interface add interface Ether 1. Lalu routing RIP network add network
sama dengan 34.34.34.0/24. Nah, untuk sampai sini kita telah selesai melakukan konfigurasi dari router 1 sampai router 4 dengan protokol RIP. Nah, untuk kedepannya gimana kita cara supaya kita paham mengenai pada saat kita konfigurasi routing RIP atau routing lainnya, kita hanya menghafal langkah dari si menunya saja ya. Contoh, kalau untuk RIP berarti kita hanya mengkonfigurasi menu IP address, lalu routing RIP interface, lalu routing RIP network ya. Nah, dari menu tersebut ya artinya kita tinggal melanjutkan pemahaman kita saja. Contohnya kayak routing RIP interface berarti kita melakukan mengkategorikan routing RIP interface-nya pada interface router tersebut. Lalu routing RIP network, kita mengkategorikan network pada network yang ada pada router tersebut ya. Nah, untuk selanjutnya kita nantinya akan melakukan pengujian. Kita cek ya, dengan perintah IP root print. Nah, ini contohnya akan dilakukan misalnya di router 1 misalnya. Ya, di router 1 ini IP root print. Nah, munculnya akan seperti ini. Ya. Yang pertama kita lihat dulu dari ketiga keterangan yang ada di sini ya. 12 berarti ini networknya 12.12.12.0, 23.23.23.0 ya, ini 34.34.34.0 ya, berarti ketiga networknya sudah berada pada router yang kita konfigurasikan ini ya. Nah, tambahan lain adalah ini disebut dengan pada sistem operasi makrotik, ketika ada yang keterangan seperti ini disebut dengan flag ya. Ketika ada flag yang memiliki seperti ini, ADC, A itu adalah aktif, D itu dynamic, C itu connected ya. Artinya sebuah routing, kita lakukan routing pasti akan memunculkan ini. Dynamic itu berarti kita telah berhasil membuat konfigurasi pada routing ini dengan routing dinamik ya. Tinggal keterangan selanjutnya, contohnya ada R kecil di sini. Nah, ini menandakan bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi untuk protokol RIP ya. Protokol RIP ada di 23.23.23.0 ya, 23.23.0, lalu gateway-nya adalah 12.12.12.2 ya di sini. 2 ini menandakan sebuah host yang berada pada router 2 ini ya. Jadi untuk gateway di router 1 secara protokol RIP dia akan melakukan sebuah sistem dengan menentukan gateway-nya secara otomatis ya, dengan dynamic seperti tadi. Nah, untuk S1 gateway-nya ada di 12.12.12.2 yaitu di interface Ether 2 pada router 2 ya. Jadi ketika ada ini muncul ADR ya seperti ini, lalu kita baca ininya, option ininya, lalu distance-nya seperti yang tadi kita bahas. Jika kita menggunakan routing RIP berarti untuk distance-nya nilainya adalah 120 ya. Nah, untuk router 2 sama seperti router 1 penjelasannya. Ketika kita masukkan IP spasi root spasi print, nah akan menunjukkan seperti ini. Kita baca dulu dari yang flag 0 nya, aktif, dynamic, RIP ya.
destination address dari 12.12.12.0, lalu gateway-nya ya. Mana ya? Ini 12.12.12.0, gateway-nya itu di 34.34.34.3, hostnya 3, menandakan bahwa kita tandai ya, host tersebut ada pada router 3. Berarti destination address-nya di sini ya, bisa membuat sebuah gateway pada router 3, yaitu 34.34.3. Lalu berikutnya, ini kan distance 120 RIP. Berikutnya flag number atau flag nomor 1, aktif dynamic RIP 23.23.0 dengan gateway-nya masih tetap 34.34.34.3. Distance-nya 120, berarti ini menggunakan topologi RIP. Nah, untuk yang ini di bawahnya aktif dynamic connected destination address dari 34.0, preference source-nya dari di apa ya, dalam boleh dikatakan interface IP dari 34.34.34.4 yang ada di router 4, lalu gateway-nya ke Ether 1 ya, Ether 1 tuh ini ya, yang ada di router 2 ya, karena ini ada di router 2. Nah, ini untuk tes routing tabel. Jadi kalau routing tabel berisi daftaran tabel yang routing ke arah mana saja, dari mulai destination address, lalu gateway, lalu distance sampai dengan flag-nya, itu akan diberikan keterangan. Nah, pengujian kedua kita akan menggunakan perintah ping dan traceroute ya, antar router. Nah, di sini hanya sebagai contoh untuk router 1 ke router 4. Router 1 ke router 4. Berarti yang kita pingnya yaitu IP interface Ether 1-nya. Ping ya, kita berada pada router 1, ping 34.34.34.4 ya. Di sini keterangannya harus reply, artinya bisa koneksi antara router 1 sampai ke router 2 sampai router 3 lalu ke router 4. Itu dari perintah ping. Nah, untuk lebih jelasnya, yang seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu menggunakan ada yang istilah disebut hop, adalah lompatan antar router ya. Satu kali hop itu adalah lompatan satu kali ke router berikutnya. Nah, untuk di MikroTik sendiri, perintah untuk traceroute adalah tool spasi traceroute spasi IP yang akan kita coba hubungkan, sehingga nanti di bawahnya ada keterangan ada berapa kali lompatan ya. Ketika ada muncul seperti ini 12.12.12.2 berarti Ether 2 1 ya. Lalu berikutnya untuk flag nomor 2 23.23.23.3 ya, ini ya 2, lalu 34.34.34.4, berarti ada 3 lompatan, 1 2 3 ya, sama seperti ini. Lakukan hal yang sama pada router 4. Nah, kalau kita di router 1, kita balikan lagi ke router 4. Hasilnya harus sama seperti di yang dimunculkan di router 1. Tool traceroute 12.12.1. Dia akan melalui router dengan IP-nya 34.3. 34.3 berarti lewat sini, memasuki lewat sini gerbangnya.
lalu 23.2 ini ya, 23.2 lalu langsung ke 12.1. Jadi 1 2 3. Nah, dari konfigurasi RIP ini sebenarnya tanpa menambahkan RIP interface pun RIP akan tetap berjalan, hanya kita tambahkan agar kita paham atau kita ketahui di dalam sebuah RIP itu bisa terdapat penambahan interface ya. Jadi kita hanya menentukan dari network, tidak hanya menentukan network dan IP-nya saja. Nah, untuk di bagian kedua kita coba menggunakan RIP redundancy ya. Dalam lab kali ini kita konfigurasi RIP-nya sebagai failover ya, dalam topologi RIP. Jadi di saat ada salah satu jalur terputus, maka RIP akan memilih jalur yang masih aktif. Tetapi biasanya memakan waktu karena membutuhkan 30 detik untuk melakukan update neighbors. Nah, di sini perbedaannya apa? Perbedaannya kalau di topologi sebelumnya antara router 1 dengan router 4 ini tidak ada penghubung, sedangkan untuk di topologi yang sekarang untuk RIP redundancy ini kita tambahkan sambungan antara antara router 1 dengan router 4 ya, yang sekarang kita coba menggunakan networknya ini. Jadi sehingga perbedaan apa dengan yang RIP sebelumnya, ketika di router 2 akan putus ya, router 1 akan mencoba melakukan koneksi ke router 3. Ketika router 1 akan melakukan koneksi ke router 3, maka dia stuck, tidak akan bisa terkoneksi karena jalurnya ya sudah terputus. Nah, untuk yang topologi sekarang ini kita buat jadi seolah tidak akan ada yang terputus. Artinya ketika router 1 ingin melakukan koneksi ke router 3, jika router 2 terputus, maka dia akan memilih jalur yang ke router 4. Seolah seperti itulah. Oke. Nah, untuk konfigurasinya masih hampir sama dengan konfigurasi di sebelumnya. Cuma di sini ketika di router 1 yang topologi awal kita hanya menambahkan interface-nya 1, hanya menambahkan IP address-nya 1. Nah, untuk yang sekarang ini menjadi 2, yaitu Ether 1 dan Ether 2, lalu menambahkan IP address 14.14.14.1. Nah, untuk setting RIP interface-nya juga masih sama. Kita tambahkan yang awalnya hanya Ether 1, kita tambahkan menjadi Ether 2. Yang awalnya kita hanya menambahkan 12.0, kita tambahkan selanjutnya menjadi 14.0. Nah, untuk router 2 sama, tidak ada perbedaan ya, seperti ini masih tetap sama. Nah, untuk router 4 hampir sama dengan router 1, ada penambahan di Ether 2 mulai dari interface lalu penambahan network. Nah, untuk pengujian di sini akan bertambah ya, akan bertambah berbeda dengan seperti topologi sebelumnya. Di sini akan menambah adanya flag ADC, Active Dynamic Connected, dengan ADR. ADR jadi bertambah. Nah, di sini untuk pengujiannya artinya dalam topologi ini masih keadaan normal dalam artian router 1, router 2, router 3 dan router 4 semua interface-nya masih berjalan baik. Tapi nanti minggu depan kita akan coba buktikan ketika saya akan melakukan koneksi dari router 1 ke router 3, interface antara router 2 Ether 1 dengan Ether 2 akan saya matikan, sehingga nanti akan bisa dipastikan router 1 akan memilih jalurnya ke router 4 karena
yang dianggap bahwa router 2 di sini dianggap sudah terputus. Nah, untuk tampilan seperti ini atau tampilan pengujian di sini belum menerangkan masalah kondisi seperti itu ya. Artinya yang sebelumnya pernah kita bahas di sini, contohnya di saat ada salah satu jalur terputus, maka RIP akan memilih jalur yang masih aktif ya. Maka ini biasanya memakan waktu karena RIP membutuhkan 30 detik. Nah, ini belum, pada saat pengujian ini di sini belum saya coba gambarkan tampilannya. Nah, untuk minggu depan insya Allah akan saya buatkan percobaan ketika ada salah satu jalur yang terputus. Artinya salah satu contohnya misalnya interface dari router ini misalnya bisa terjadi rusak atau tidak aktif ya. Nah, untuk materi RIP di sini tidak akan terlalu panjang karena dari sisi konfigurasinya itu sangat sederhana, tidak kecuali kita memodifikasi contohnya kalau di sini artinya koneksinya antara router 1 tersambung ke router 2 tersambung ke router 3 ke router 4 dan router 4 kembali lagi ke router 1, yaitu secara sederhana gitu. Tapi kalau seandainya kita modifikasi misalnya dari router 1 saya akan coba menghubungkan saya tambahkan interface-nya di sini menjadi 3 ya. Lalu router 3 juga saya tambahkan interface-nya menjadi 3, lalu saya sambungkan antara router 1 dengan router 3. Nah, itu kita akan dalam artian kita akan coba buatkan video untuk selanjutnya untuk bisa kita bagaimana dia sebuah topologi RIP mengambil keputusan dia mencari jalur yang terdekat ya, seperti itu. Oke, untuk praktiknya, demonstrasi praktek untuk menggunakan simulator, insya Allah saya akan usahakan minggu depan, untuk pertemuan minggu depan. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai tahap di sini yang melalui topologi RIP ya, seperti ini. Nah, nanti minggu depan akan saya coba buatkan video untuk simulasinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan mata pelajaran AIJ hari ini untuk materi RIP protokol. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.